Kewajiban saling menolong yang akan dibawakan oleh beliau Gusti waktu dan tempat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa anara qulubana bil Qur'an wa afhamana bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim wal 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man nafasa mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali bisa hadir bermuajalah, bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa, dan semoga kita ini betul-betul membawa berkah bagi kita semuanya. Ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat fitri dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada Rasul Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaat pertolongannya minat dunia dan akhirat, dengan harapan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis arba'in Nawawi yang ke-36 dengan tema kewajiban saling menolong sesama hamba, sesama muslim. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu bihi tariqan ilal jannah wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasiyatuhum ar-rahmah wa khaffathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indahu wa man bata'a fi ilmihi lam yusrik bihi nasabu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, termasuk hadis hasan dan sahih ini karena semua hadis yang dalam Arba'in Nawawi itu derajatnya hasan dan sahih. Artinya semua hadisnya bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan. Di dalam hadis Arba'in Nawawi yang ke-36 ini Rasulullah memberikan nasihat, memberikan petuah kepada umatnya, kepada kita semuanya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat ketika berkumpul dengan sesama manusia, sesama muslim. Ada beberapa perilaku, ada beberapa akhlak yang terpuji yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan atau memberikan nasihat kepada kita, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan atau mengangkat kesulitan atau memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan berbagai kesulitannya di hari kiamat.
Wa man yassara ala muksirin, dan siapa yang memudahkan atau menghilangkan kesulitan orang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan mudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat. Menghilangkan kesulitan atau memudahkan urusan saudara muslim yang lain merupakan perbuatan yang mulia dan merupakan akhlak yang terpuji, akhlak yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudahan atau kita membantu orang lain atau menghilangkan kesulitan orang lain ini dalam semua perkara, baik urusan dunia maupun urusan agama. Urusan dunia seperti memberi utang atau memberikan bantuan apa saja lah, menangguhkan pembayaran utang. Aku kirim duit, ya salah popo. Syukur-syukur malah dibebaskan, diikhlaskan. Ini juga separuh kita ikhlaskan misalnya gitu. Ini juga merupakan sebuah perbuatan mulia atau memudahkan pekerjaan yang lainnya. Sedangkan dalam urusan agama kita memudahkan seseorang untuk beramal. Nah, kalau beramal itu jadi ngel-ngel, orang harap nyapu masjid itu jadi angel-angel. Ada orang yang mau bersedekah, berinfak di masjid, jangan dipersulit. Kadang kalau itu saya pernah mendapat citanya, Gus saya itu pengen niat memberikan karpet masjid, malah ditolak kalau takmir masjid gara-gara tidak izin dulu. Lebih itu. Nah, nanti kayak duit nanti ditukok-tukok kok disimpan tok. Ya kan, kalau tugasnya karpet langsung, tapi malah ditolak gara-gara katanya tidak izin takmirin. Yo gimana itu? Tuh takmirnya apa penguasa masjid apa piye? Ini nanti katanya. Atau memudahkan pekerjaan, atau ketika seseorang mau menunaikan sholat mencari tempat, kalau tidak ada carikan tempat. Pak Bu pengen dari sholat angsa monggo. Pak Bu pengen ke belakang boleh tidak? Boleh. Pak Bu saya kok lapar, boleh minta makanan? Kasih. Melihat orang tua susah menunaikan belanjaan misalnya ke mobil atau apa, bantu. Melihat orang tua kok kesulitan dalam jenis apa saja lah, jalan atau apa, bantu. Pokoknya bantuan apa saja. Atau ketika seseorang pengen bertanya tentang syariat yang benar, tata cara sholat yang benar, berikan penjelasan dengan baik, dengan benar. Intinya membantu orang lain ini akan menjadikan kita dibantu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Maka siapa saja yang ikhlas hati membantu menghilangkan atau memudahkan kesulitan saudara muslim lainnya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia bahkan besok sampai di hari kiamat. Kemudahan urusan dunia lebih-lebih di akhirat merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kita ini butuh kemudahan-kemudahan. Yang dipersulit orang kepetak ngel-ngel. Memang zamannya saat ini memang ngonten, kalau bisa dipersulit ngapain mungkin. Saya itu kadang kalau ngonten urusan mobil rumah saya kok berbelit, tapi belakang ujung-ujungnya ini, ujung-ujungnya duit. Saya baru aja lihat postingan SIM A dikit maksimal 120.000, SIM C 100.000, tapi kenyataannya tidak tahu di bawah gitu. Toh kadang-kadang kita nonton, kita tidak mau antri, sabar, pengen lihat cepot, pun beres pokoknya. Yang penting dipercepat. Kadang kulo jenengan dewi sing nonton, pengen dipercepat akhirnya bayar nyogok. Kita sendiri yang nyogok itu riswah itu ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar. Yang menyogok dan yang disogok dua-duanya berada di neraka. Jadi orang dosa, nyogok orang dosa, neng langsung divonis neraka. Namun tuh tidak dosa memang, orang dosa, orang kata-kata bahwa
nyogok, menerima suap itu dosa itu tidak ada. Tetapi Rasulullah langsung menyebutkan ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar, yang menyogok maupun yang disogok, yang menyuap maupun yang menerima suap, dua-duanya di neraka langsung. Naudzubillah. Jadi ayo kita mudahkan urusan saudara-saudara kita, apa saja dalam kondisi apapun. Ayo kita mudahkan, kita bantu semampu kita. Saisone awake dhewe bantu, kita bantu. Karena ketika kita memberikan bantuan, mempermudah urusan saudara-saudara kita di dunia ini, Allah berjanji melalui Rasulullah akan Allah mudahkan urusannya di hari kiamat. Coba kita bayangkan betapa susahnya, betapa sulitnya kehidupan besok di hari kiamat. Saat semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir besok hari kiamat mati, dibangkitkan kembali, bermiliar-miliar manusia kumpul di padang mahsyar dadi siji berjubel. Saat ini penduduk dunia ada berapa? Kurang lebih 7 miliar. Lah niku nek sejak zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat kira-kira berapa miliar manusia? Ngumpul dari siji di padang mahsyar, mereka menunggu hisab, menunggu ditimbang semua amalnya, kemudian menghadapi putusan surga atau neraka. Dan saat menunggu di padang mahsyar itu pastinya kita akan merasa capek, melelahkan, tegang, mencekam, menakutkan gitu. Harap-harap cemas ini piye. Semua manusia kelompok dewi-dewi. Pakku nang endi, mbokku nang endi, ora arep dipisah. Anakku di mana pisah saestu. Pisah saestu. Kumpul itu teng dunia. Kalau di dunia nih semua manusia bisa kumpul, sing apik karo sing elek bisa kumpul, sing ibadah karo sing orang ibadah masih bisa berkumpul, nggih. Sing taat sama yang maksiat masih bisa berkumpul. Tapi ketika sudah masuk ke ruang kubur, di dalam kubur itu sudah mulai dipisah. Sing ahli kebaikan dia mendapatkan nikmat di dalam kubur, sing ahli maksiat dia mendapatkan siksa di alam kubur. Sudah terpisah. Lebih-lebih besok di hari kiamat pasti sudah terpisah. Ada ashabul yamin golongan kanan, ada ashabus shimal golongan kiri. Nah, golongan kanan inilah nanti yang berbahagia mendapatkan surga, golongan kiri lah yang akan susah karena mendapatkan neraka. Nah kok bisa tahu golongan kiri dan kanan? Itu langsung dipisah oleh Allah. Para malaikat yang misahkan. Orang yang ahli taat, ahli ibadah, ahli sholat, terlihat dari keningnya, dari wajahnya, dari anggota tubuhnya yang terkena wudhu ini, semuanya akan bercahaya. Nah ini yang cepat, oh ini kok cetok banget sinar cahaya nurnya ada sebelah kanan. Saya kira untuk berbuat ini yang tengah-tengah. Saya bekas rano cahaya ini kiwo. Jadi sudah ketahuan neraka atau surga. Nah, tentunya pada saat itu di padang mahsyar kita akan mengharapkan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di dunia ini kita sering senang mempermudah orang lain, maka besok kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika di padang mahsyar kita bisa menghadapi yaumul hisab, bisa menghadapi mizan ketika ditimbang dalam kondisi hatinya tenang, damai, gembira, wajahnya berseri-seri. Sebagian yang lain harus cemas, ketakutan, wajahnya murung. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhirah wa wujuhu yawma idin basirah. Wajah orang-orang mukmin itu pada hari itu, hari kiamat berseri-seri. Karena dia melihat kepada Tuhannya, dia bahagia melihat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seri. Tapi ada pula orang yang wujuhu yauma idin basirah, yang wajahnya itu murah, bermuram durja, suntuk, tunek berdinggung karena mencekam dan ketakutan yang luar biasa. Tadhunnu ayyuf'ala biha fakhirah. Mereka menyangka, mengira dan meyakini bahwa
dia akan ditimpakan malapetaka yang amat dahsyat. Jadi mereka sudah berpikir, waduh ini kok kena malapetaka ini. Atau di dalam surat Al-Ghashiyah itu juga diterangkan jelas dari ayat pertama sampai ayat ke-15 itu jelas. Al-ataka hadisul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narul hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Artinya bagaimana? Sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang hari pembalasan? Al-Ghashiyah itu hari pembalasan. Wujuhu yawma'idin khasiyah. Pada hari itu semua wajah tunduk ketakutan dan terhina. Karena apa? Mereka bekerja lagi kepayahan. Amilatun nasibah, amal perbuatannya itu ternyata menghasilkan atau mengakibatkan dia mendapati azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wis kesel-kesel urip ning dunya ternyata ning kene koyo ngene. Ya Allah. Terus mereka akan taslana hamiyah, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Terus komen ainin ani akan diberi minum dari mata air yang sangat panas, Jadi tempat minumnya nanti air yang sangat panas, bergejolak sekali minum langsung rontok kabeh, isi tubuhnya itu rontok sekali. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari dhari, pohon yang berduri. Ketoknya buahnya ranum, seger, begitu dicokot, lambenya langsung somat kabeh. Ternyata di dalamnya ada duri-duri yang nyocok. Mirip menteng mriki buah kedondong. Ketoknya mulus, begitu dicokot, kalau duri ini jelabut. Nah, tapi landep besok itu, langsung. Layus minu wala yughni min ju', di mana buah atau pohon itu ketika dimakan tidak bisa menggemukkan badan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Terus lapar terus. Ini gambarannya orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beribadah, orang-orang yang ahli maksiat, ahli dosa besok di hari kiamat. Sementara di ayat yang ke-7, wujuhu yawma'idin na'imah, wajah mereka pada waktu itu berseri-seri. Ya, ini untuk orang beriman, mau sing dulu ngaji, seperti ini. Allahumma amin. Sing beriman kepada Allah, taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli zikir, wajahnya berseri-seri. Lisaiha radiyah, karena perbuatan mereka, perilaku mereka ketika di dunia niku radiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka akan masuk di jannatin 'aliyah, masuk ke dalam surga yang sangat tinggi. Makanya nanti lewat Siratal Mustaqim, di bawahnya neraka, di atas ini surga. Di sini pada masyar. Pada masyar itu ada jembatan, bawahnya neraka, di atasnya nih surga. Makanya tempat yang tinggi. Makanya ada cerita orang ketika meniti Siratal Mustaqim selama 500 tahun. Ada 500 tahun berangkat nggur Siratal Mustaqim. Kancane wis nang surga, tengok-tengok ngopi, wis dongeng-dongeng 500 tahun iki berangkat naulu bila kusok wine pol. Nek kanggo sapa? Kanggo wong sing ngenteni salat. Iki salat didinding asik mepet-mepet ngono niku. Surga ning kali dhewe. Waduh lah sampean. Udah kaget iki. Ora mlebu kriteria. Belum masuk nominasi. Di jannatil 'aliyah. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan masuk ke dalam surga yang sangat tinggi. Amin. Lantas mau fiha lagi, di
surga itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan yang tidak berguna. Semua perkataannya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernostalgia, ngomong, kowe mlebu surga gara-gara aku biyen nulungi wong pengemis kae ternyata diterima Gusti Allah ganjarane gede, akhirnya aku mlebu surga. Itu. Jadi banyak orang bercerita, gara-gara apa Allah mengampunimu, gara-gara apa kamu bisa masuk surga, gara-gara apa kamu dimudahkan urusannya, semua bercerita. Intinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahagia karena mungkin bangga, dulu saya mau taat, dulu saya mau mengerjakan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, mengikuti kanjeng Nabi, mereka itu bangga. Jadi besok di hari kiamat itu bercerita. Intinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada ainun, mata air, jariyah yang mengalir. Jadi ada sungai yang mengalir, yang airnya sangat jernih, putihnya seperti susu, bahkan lebih putih dari susu, dan manisnya lebih manis daripada minal asal, daripada madu. Nah, nikmatnya luar biasa. Itu yang bayangake surga. Ini bayangin neraka ya wadah. Ya pokoknya poinnya, mari kita memudahkan orang lain, menolong kesulitan orang lain semampu kula jenengan. Ojo cuek nek ono saudara kita yang kerepotan, kesulitan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja kok kerepotan, ayo kita bantu semampu kita. Mudah-mudahan bantuan yang kita berikan ini diterima oleh Allah, dan besok di hari kiamat Allah ganti dengan memberikan kemudahan kepada kula jenengan. Itu yang pertama. Kemudian nasihat Rasulullah yang kedua adalah waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan ini perlu dicatat Bapak Ibu. Hari ini kita terlihat baik, itu karena Allah masih menutupi keburukan-keburukan kita. Nek dibuka tenanan, jadi kita elek kabeh. Jadi elek kabeh. Kalau kita bersyukur aib kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah kalau sudah berkehendak, besok Allah iso mungkin menghalang-halangi gitu. Menutupi aib yang dimaksud adalah menutupi celah, kekurangan, kesalahan yang dilakukan oleh saudara muslim kita, saudara kita, yang berkaitan dengan muru'ah. Tahu muru'ah ya? Marwah, apa? Harga diri. Berkaitan dengan adab, kesopanan, dan berkaitan dengan amal perbuatan. Mbok menawa saudara kita ini khilaf, ojo malah dicerita-cerita, ditutupi. Nggih. Kalaupun ada saudara kita yang punya celah, punya aib, punya kekurangan, kita wajib menutupinya. Hukumnya wajib menutupi celah itu, bukan malah menyebarkannya. Jika dia memang orang soleh, nek wong soleh harus kita tutupi. Bisa jadi karena dia khilaf. Jika dia melakukan kesalahan, ingatkan dengan cara yang baik. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di hadis arba'in yang ke-35, bagaimana caranya mencegah atau mengubah kemungkaran, dan atau bagaimana caranya untuk berdakwah kepada masyarakat yang sudah dengan tiga cara kemarin itu sudah saya jelaskan ini. Nah, kalau kita lihat pada zaman sekarang, jangan lihat di medsos, di media sosial itu ramai luar biasa. Yang paling viral dan ramai itu kalau ada tokoh agama, pendakwah, kiai, Gus, Bu Habib, atau tokoh publik lainnya, saat melakukan kesalahan, kekeliruan, pada saat dia tampil di hadapan publik, pasti akan ada saja yang mencari-cari kesalahan, kemudian menyebarkannya atau diviralkan di media sosial. Akhirnya menjadi trending topik. Itu jadi kebiasaan. Mereka mencari-cari kesalahan kiai atau Gus A,
baca kitabnya begini, keliru ternyata. Niki hari ini sudah banyak kiai dikritiki cara membaca kitabnya, dikritik itu banyak. Maca kitab yang terkini di hadapan publik itu kadang kalau iya jenenge kepleset tulisan biasa saja. Nek ngoreksi itu memang paling benar. Karena ngoreksi kan wis siap. Iso ndelok satu persatu, misalnya yang kini, tapi begitu tampil di hadapan publik, ambiar kadang ngolongi. Nggih. Harmoni fatah keliru dadi kasroh, harmoni duman keliru dadi fatah. Jadi kepleset itu biasa. Tapi hari ini kan dicari-cari. Yai Agus cara membaca kitabnya belepotan, salah nahu sorobnya. Terus Ustaz B keliru dalam menyampaikan dalil, salah dalam menyampaikan dalil, membaca dalil juga keliru. Si C mengucapkan kata-kata makian dan kotor kata-katanya misalnya. Si D begini, si E begitu, wes semua dicari kesalahannya, disebarkan, diviralkan. Ya karena ada anggapan itu. Bad news is good news. Berita yang buruk adalah berita yang terbaik. Makanya di share. Bahkan di zaman Nabi Muhammad atau di Arab Saudi sana ada ungkapannya supaya kamu terkenal bun ala zamzam faturaf. Kencingi air zam-zam maka kamu akan terkenal sampai ke seluruh pelosok penjuru dunia. Mesti ngerwani nguyoi zam-zam langsung terkenal. Utawa nguyoi kabar langsung terkenal. Sampai dunia langsung terkenal. Ini loh netizen ini memang luar biasa. Roncet tentean pokoknya sopo sing nglakoni kesalahan. Akhirnya berbagai macam celaan, cacian, makian, hujatan bermunculan. Saat netizen ini kadang kalau dinasihati, jangan begitu, itu tidak baik. Dalil apa? Loh, ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah Rasul bersabda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi? Dan seterusnya, wasis berdalil bla bla bla, wasis yang luar biasa. Iya, alasan itu benar, tapi metodenya, cara kita mengingatkan itu keliru. Nahi mungkar boleh, nahi mungkar itu hukumnya wajib, tapi caranya juga harus santun, jangan dengan menciptakan kemungkaran yang serupa. Ya kalau ada keliru dicari, nggak tahu nomornya, ya udah cari bagaimana. Ya mau ngisi pribadi, orang kok malah ganti kulit video terus ganti disebarkan, jangan loh. Nah bahkan ini ada tokoh yang mencoba menutupi, mencoba berlaku bijaksana di tengah-tengah. Niku mawon mungkin yang melu-melu dirujak dintek ya bisa diserang bisa ke. Nah itulah diri kita sebenarnya ini supaya menutupi bangsa kita ya awake dhewe ngoten niku. Terkadang memang kita ini pandai memanfaatkan peluang di balik kesalahan orang lain. Pinter awake dhewe. Hanya karena kepentingan pribadi ingin mengangkat dirinya sendiri atau karena urusan perut, sehingga kita merasa benar, tidak bersalah, bahkan pede saat menjatuhkan orang lain. Sementara Yosef, orang lain terkadang ikhlas hatinya membantu orang lain, memberikan manfaat kepada umat, menyebarkan maslahat kepada umat. Meskipun saat dia berlaku khilaf, harus menanggung derita, rasa perih dan sakit akibat cercaan, hujatan, makian dari kita. Ya, sekali lagi inilah kita kadang lolos. Dan perlu dipahami, jika Allah itu mencintai seseorang, Allah berkehendak membersihkan kalbunya, mensucikan hatinya.
Terkadang Allah akan mengujinya dengan menyembunyikan amal kebaikan-kebaikannya di balik cercaan, makian dan hujatan manusia. Paham nih? Allah berkehendak ingin menyembunyikan amal kebaikan kita, kadang kalau Allah memunculkan kekurangan kita, dan justru kekurangan kita akan dihujat, dicaci, dimaki. Tapi hakikat Allah menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita ini bermuhasabah, supaya dia bermuhasabah, supaya dia mau merenung dan mawas diri bahwa dirinya hanya manusia biasa. Aib, celah, khilaf dan salah adalah bagian dari dirinya, sehingga kita akan lebih berhati-hati ke depannya. Maka akan muncul sebuah kesadaran baru dari lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa sesungguhnya kesempurnaan hakiki hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini. Tapi ini Bapak Ibu, menutupi aib memang wajib, tapi ini khusus bagi orang soleh. Yang saya mau soleh ya. Tidak berlaku bagi ahli maksiat atau orang yang memang senang memperlihatkan kemaksiatannya. Disebut di dalam Rasulullah menyebutnya orang yang memperlihatkan kemaksiatan itu disebut sebagai mujahir. Kullu ummati mu'afa, semua umatku ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illal mujahirin, kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya. Orang tadi ngaling-ngaling bangga melakukan kemaksiatannya. Kalau orang seperti ini nggak usah ditutupi, tidak perlu bagi kita menutupi kemaksiatan ahli maksiat. Orang yang sengaja memperlihatkan kemaksiatannya, nyolong bangga, jotos si kancane bangga, kayak malah bangga dicita-citake kok nggih. Mulane hati-hati, kadang kula jenengan niate tobat lillahi ta'ala tobat, tapi saat bercerita, biyen saiki alhamdulillah saiki iso tobat iki biyen ngeten. Nah, saat menceritakan masa lalunya nyuwun sewu, bisa jadi setan itu membisikkan di dalam hati kita saat bercerita. Dohirnya dia tobat, tetapi saat bercerita tentang kemaksiatannya itu justru malah muncul kebanggaan. Kowe iki lho sepiro dosamu, aku lho biyen iso nglakoni kabeh. Saya nggak tahu ini ucapan ini penyesalan atau ucapan bangga, saya nggak tahu, nggak bisa membedakan kadang-kadang ya. Kadang-kadang itu malah bangga dengan kemaksiatannya. Kalau menurut saya udah masa lalu tutup, nggak usah diungkit-ungkit kembali, buka lembaran baru. Kalau seandainya ditakut dulu, iso tobat pilih, dan biar sekolah kau yang power, selasa kasih pakai ini orang pakai orang baik, buat apa? Perkara yang tidak baik dibongkar, diceritakan ulang. Intinya masa lalu jelek, buruk, maksiat, saya ke depan pengen berbuat baik, bertobat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah usah diceritakan, penting. Sing penting ke depan sekarang kita bagaimana? Ini sing paling penting. Nah, kalau orang yang memperlihatkan maksiatnya ngedeng turun jalan, tidak usah tutupi. Lo kenapa? Lo senang tutupi pas cuma mau sesok lakoni mana? Sampai tau kae, saya nyon sewu, mending ngamuk dan pojokan kae. Macam mau, walaupun ngerti gue bapak anak ini, yo sesok dilakoni meneh, kok tutup apa sesok dilakoni mana ya percuma, tidak usah. Bahkan kita boleh menceritakannya, gitu anak gini. Dengan niat apa? Mengambil ibrah pelajaran dari situ. Boleh kita menceritakan kalau mengambil ibrah pelajaran. Jadi tidak perlu ditutupi. Jadi tutupi aib delok-delok saudara yang kita kenal memang orang itu soleh, baik tutupi aibnya. Tapi kalau dia ahli maksiat, dan diam. Ya tidak perlu juga menceritakan, tapi diam. Tapi seandainya menceritakan, kalau mengambil ibrah, coba yang ngono kae ya kayak tontonan wong sing
Ini maksiat kayak begitu, hidupnya tidak tertata, hidupnya amburadul. Ini gara-gara lima ya, ojo kok tiru ya. Ini boleh kita mengambil ibrah. Itu yang kedua. Kemudian pesan Rasulullah yang ketiga, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya sebagaimana hambanya menolong saudaranya. Tapi perlu digarisbawahi, tidak boleh disalahartikan loh ya, bahwa pertolongan Allah itu pasti sama atau serupa dengan pertolongan manusia. Beda pertolongannya Allah. Aku jenengan aku ki nulung wong bener-bener kok Gusti Allah nulungi aku dhewe lagi kerepotan ini ora ditulung-tulung ya. Ampun ngoten. Pertolongan Allah itu bentuknya berbeda. Dan pertolongan Allah tidak tergantung pada pertolongan manusia. Pepene awake ditolong terus Gusti Allah pasti nolongnya, enggak, terserah Gusti Allah tetap panggil. Jangan pula dipahami bahwa Allah tidak akan menolong seorang hamba jika hamba itu tidak mau menolong, juga jangan dipahami terbalik. Kan artinya Allah selalu menolong hambanya sebagaimana hambanya menolong saudaranya. Berarti kalau kita tidak mau menolong saudara kita, berarti Allah juga tidak akan menolong. Ini namanya mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik. Jangan pula dipahami kayak begitu. Setiap pertolongan tentu saja sesuai dengan kemampuan, tidak memaksa. Apabila ada seseorang meminta pertolongan, memohon pertolongan, bantulah semampu kita. Seandainya tidak mampu, juga tidak apa, karena tidak ada paksaan. Tapi juga harus dibawahi juga, pertolongan itu hanya berlaku dalam hal kebaikan dan takwa, bukan dalam bentuk dosa dan maksiat, apalagi permusuhan. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jangan saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Tapi saat ini musuhan niku nek ijen do ijen ku seru kok. Serune nek ana bolone ta. Kejak bolo. Wong musuhan niku kejak bolo. Nggih. Ngejak bolo. Dadi kabeh diparani critake sing ngene ngene golek bolo. Nggih dhewe rawani mergo ngejak bolo, ngejak kancane. Nah, jangan ditolong nek kaya ngono kuwi. Jangan sampai kita menolong orang yang bermaksiat, melakukan dosa, jangan. Karena ketika kita membantu seseorang melakukan dosa atau maksiat, kita tidak mendapatkan pahala. Justru sebaliknya, kita akan mendapatkan dosa yang besar dan dosanya itu sama dengan pelakunya. Bro, kurang di tomboi. Kita seru-seruan iki, sorongane ora ono. Nyon, ulun 10.000 ya ora masalah 10.000. Itu 10.000 karo liyane padha dosa, gitu. Saja ning kono, ning kene wae ning nggonku ora apa-apa. Nyediakan tempat juga sama dosanya, sama dengan pelakunya itu, dosanya padha wis. Bahkan yang lebih bahaya lagi, Allah dan Rasulnya terbebas dari perlindungan kepada dia. Rasulullah bersabda, "Man a'ana dzaliman yudkhilu bi batinihi haqqan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulih." Barang siapa yang menolong orang zalim dengan membalikkan atau membantah agar kebatilan menjadi kebenaran, maka ia telah terbebas dari perlindungan Allah dan Rasulnya. Kadang kalau kan ngeten, orang itu pinter ngomong, pinter berdebat, pinter membalikkan kata-kata. Nah, seseorang ini kok malah membantu orang lain dengan membalikkan keadaan. Ceritanya diwalik orang saben mereka. Maka orang semacam ini Allah sudah bebas, tidak akan memberikan perlindungan kepada orang yang seperti itu. Begitu juga Rasulullah SAW, dia sudah terbebas dari perlindungan Allah dan Rasulnya di dunia maupun di
akhirat, lebih-lebih di hari kiamat. Seharusnya kita melihat sesuatu yang benar. Nek mergo iki bolone, bolo ngaji to, bolo dolan kok piye, akhirnya kita bersaksi yang terbalik, membela saudara kita, padahal kita tahu bahwa itu adalah perbuatan buruk. Jadi membalikkan keadaan kok malah ngewangi bahwa teniku Allah sudah terbebas dari dhimmatullah, tanggungan Gusti Allah. Allah tidak akan memberikan pertolongan, Allah tidak akan memberikan perlindungan besok di hari kiamat. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Dalam kasus-kasus apalah di pemerintahan segala macam, padahal dia tahu yang benar, tapi gara-gara duit, gara-gara teman, gara-gara keluarga, gara-gara apa, dia membalikkan, dibalik argumentasinya supaya temannya terbebas. Padahal dia tahu kebenaran yang sebenarnya. Maka orang seperti ini besok tidak akan dilindungi oleh Allah dan Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak akan memberikan syafaat. Jadi Allah dan Rasulullah terbebas, sudah bebas, tidak akan memberikan perlindungan. Tidak. Nah, itu yang paling utama. Kemudian yang keempat, langsung keempat. Yang keempat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allah tariqan ilal jannah. Ini dalam hadis lain. Tapi kalau di sini, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Menuntut ilmu ini menurut para ulama jalan paling ringkas, jalan paling cepat menuju surga pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan kesungguhan dalam mencari ilmu. Maka siapa saja yang ringan hatinya, ringan kakinya melangkah, ringan hartanya untuk membantu proses pembelajaran ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Ayo sikile sing enteng mlaku ngaji, atine yo dientengke, hartanya yo dientengke untuk menyukseskan proses pembelajaran taklim wa ta'allum, pendidikan intinya itu permudah. Sehingga Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa demikian? Kok ilmu atau menuntut ilmu menjadi jalan terlintas, jalan tercepat menuju surga? Nah, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, orang menempuh jalan mencari ilmu atau menuntut ilmu, Allah akan memudahkan masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena Allah itu punya nama yang namanya Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Yang maha mengetahui atau pemilik ilmu. Al-Alim adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang cinta pada ilmu, hakikatnya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas jalan surga terbuka lebar, lurus langsung. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu nanti akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Dan hidayah itu ada beberapa sebab seseorang akan mendapatkan hidayah. Ada asbabul hidayah, atau Allah memberikan hidayah kepada hamba yang dipilihnya itu beraneka sebab. Di dalam kitab Madarijus Salikin, karyanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyampaikan ada beberapa sebab-sebab. Sebab yang pertama, bisa jadi Allah itu memberikan wahyu atau memberikan hidayah secara langsung, bercakap-cakap langsung tanpa perantara. Tapi ini khusus untuk para nabi dan rasul. Kalau dengan surah mungkin gitu, bercakap-cakap langsung dengan Allah surah mungkin nabi dan rasul saja. Yang kedua, Allah memberikan wahyu tapi melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Ini juga khusus bagi para nabi dan rasul. Allah bisa membisikkan ke dalam hati mereka, para nabi dan rasul juga. Tapi Allah juga bisa memasukkan
dalam hati kula jenengan melalui perantara malaikat. Siapa malaikatnya? Al-mulkiyati dzikra. Al-mulkiyat. Nah, malaikat al-mulkiyat yang menjatuhkan ilham hidayah di hatinya manusia. Seseorang bisa mendapatkan hidayah petunjuk melalui mimpi. Nah, mimpi. Jadi apa diremehkan mimpi, Pak? Mimpi itu 1/46 bagian dari kenabian. Jadi mimpi itu apa diremehkan? Karena para nabi itu kadang-kadang juga mendapatkan wahyu melalui mimpi. Jadi ada di antara kita itu mendapatkan mimpi. Kadang mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mimpi ditanyakan kepada ahlinya. Waktu ada sering diceritani masalah mimpi karena salah dalam memahami, salah dalam menafsirkan, persepsinya juga keliru, akhirnya ya keliru juga. Sering ada cerita Gus kok mimpi apa? Mimpi kisah ya Gus. Kehilangan duit begini. Kehilangan duit nih pulau niku. Wah iki mesti ana musibah ning Pak Boten. Lagi isinya patah apa? Patah. Ayo akeh nungguin kok. Kelangane ugi kan. Akhirnya dia bingung. Wonten nang mawon jenengan boten usah punya penggalih kados nenten. Nggih, cobi nggih saya tafsirkan. Mimpi ngising itu tidak selalu kehilangan uang. Justru begini, kalau jenengan punya prasangka yang demikian, bisa jadi prasangkamu itu terjadi. Tapi kalau prasangkamu itu baik, insya Allah juga akan menjadi baik. Karena Allah itu menurut persangkaan hambanya. Kalau kau sangka baik, ya Allah akan baik. Kamu sangka buruk, Allah juga akan buruk sesuai dengan persangkaan kita. Maka ayo kita bangun prasangka yang baik. Contoh Pak, jenengan mimpi ngising ngoten niku kalau menurut saya satu, wong bar membuat kotoran itu lah lega to Pak. Nggih, lah berarti jenengan sebentar lagi akan mendapati kelegaan, lega hatine, lega pikirane, mbok karena utange lunas, mbok karena apa, berarti lega dilai. Nggih, nek ora metu kan bebelan rek susah banget. Mungkin nah, satu itu. Kemudian yang kedua, yang kita keluarkan itu kan kotoran, itu kan penyakit. Berarti jenengan sebentar lagi akan terbebas dari masalah. Bisa jadi penyakit diangkat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat berarti jenengan. Kalau tidak keluar malah jadi masalah. Berarti ketika jenengan mimpi mengeluarkan kotoran itu akan menjadi tanda bahwa jenengan nanti akan terbebas dari masalahnya diangkat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dipergalih ngoten nggih. Dipikir-pikir. Oh nggih terus juga masuk akal juga. Ya nggih to. Kita ini makhluk berakal. Oke, manusia ini merupakan makhluk Allah yang paling mulia dengan sebab akal pikirannya. Lah kok kita disuruh meninggalkan akal, meyakini hal-hal yang berbau takhayul kan yo aneh gitu. Aneh. Ayo gunanya akal. Terus ngeten Pak, masalah arep kelangan duit, kelangan harta. Orang perlu nunggu mimpi, gitu. Ya, karena setiap hari kita pasti kehilangan harta. Ya Bu, gue belanja, Pak sangu kayak sangu anak, gue tuku gas, gue tuku bayar listrik, kehilangan duit, kehilangan bondo. Nah, wiwah kehilangan bondo dan ngenteni. Ayo lah mungkin, belum masuk narator. Tapi ini terjadi di masyarakat kita, harus betul. Diyakini betul dari masyarakat kita. Iya. Nah setelah datangnya ilmu ini rasa meyakini, malah senang ngomong. Diharapkan aku kok rakyat ini sing ya. Kok aku kan jaga. Berarti kan ini sing kok utangnya tersaur selesai lego. Justru malah dipikir sing pelake mawon. Mimpi yang benar. Kemudian bisa melalui nadori. Orang mendapatkan hidayah bisa melalui nadori.
Nazar itu maksudnya adalah pengamatan, penelitian, kajian, olah data, analisis data, eksperimen, bertanya kepada saksi, mencari bukti, dalil, baik Al-Quran, Sunnah, dalil alam semesta dan segala macam. Nah, bisa lah. Ini sehingga orang ketika melalui nadriyat ini, penelitian-penelitian ini, seseorang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya ceritakan, banyak profesor, doktor, dan orang-orang yang tadinya non-muslim, begitu mereka melakukan nadriyat, penelitian-penelitian dengan benar, justru datang hidayah, keimanan menghampiri hati mereka. Akhirnya mereka bersyahadat. Dr. Maurice Bucaille, gara-gara bedah dari Prancis, bedah Fir'aun itu para dia dibedah di dalam hatinya, ditemukan ganggang itu hidup di Laut Merah, dan di kerongkongannya sini dibedah terdapat butiran-butiran garam, dan garam ini juga berasal dari Laut Merah, persis seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran bilang begini, berarti benar. Akhirnya beliau masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat. Dr. Maurice Bucaille dari Prancis itu. Jadi banyak orang-orang gara-gara ilmu matematika, Jeffrey Lang dari profesor doktor dari Amerika masuk Islam, banyak yang masuk Islam. Jangan lihat aja di YouTube itu searching profesor-profesor atau dokter-dokter yang masuk dalam agama Islam. Semua kesaksian-kesaksiannya banyak sekali. Kemudian yang kedua, selanjutnya Allah memberikan hidayah karena manusia mau mendengarkan, mau melihat dan mendengarkan. Ini asbab hidayah. Orang bisa mendapatkan hidayah gara-gara melihat dan mendengar. Melihat sesuatu perkara yang mengharukan, melihat kejadian apa, akhirnya timbul pemikiran, akhirnya datang kesadaran. Bisa jadi karena mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, mendengarkan pengajian misalnya, akhirnya datang hidayah di dalam hati dan pendengaran. Dan yang terakhir bisa jadi melalui perenungan, karena bertafakur merenung terus muncul hidayah. Tafakur muncul hidayah. Nah, ini semua menjadi sebab hidayah. Sedangkan receiver kita untuk menerima hidayah sekarang opo? Receiver wong iso nampa hidayah. Satu, hati atau roh, akal, pikiran, otak kita dan panca indera, ini semua adalah receiver. Lah tinggal kalau jangan mau menggunakan hati atau roh kita, mau menggunakan akal, pikiran atau otak kita, dan mau menggunakan panca indera kita atau tidak. Dan hidayah yang datang akan memperkuat iman dan takwa. Dan iman dan takwa itulah yang akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Walladzina taqaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang yang mau menerima petunjuk atau hidayah, Allah akan tambahi hidayah tersebut, dan Allah akan memberikan balasan atas ketakwaannya. Tapi dulu sudah saya sampaikan, mayyasdad ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi syai'an illa buddha. Barang siapa yang bertambah ilmunya, ngaji surga, mempelajari ilmu surga, menguasai berbagai macam ilmu, neng kok orang bertambah baik perilakunya, ucapannya, akhlaknya tidak bertambah baik, lam yasdad minallahi syai'an illa buddha, tidak menambahi apa-apa di sisi Allah kecuali hanya jauh. Ada tambah ilmune malah tambah kemaki, tambah ilmune malah tambah kali pusi, mergo duwe ilmune ya ngono. Sakit tambah duwe ilmune kok. Itu. Kemudian yang ketiga, kenapa ilmu kok bisa mengantarkan ke surga? Ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan seseorang kepada ilmu yang lainnya, sehingga akan menjadikan dia lebih banyak beramal soleh.
menuntut dia untuk lebih banyak bermanfaat. Akhirnya kemanfaatan, kemaslahatan ini akan mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan ilmu itu Allah akan memudahkan saat melewati jembatan Sirat al-Mustaqim sehingga cepat masuk ke dalam surga. Nah, menempuh jalan mencari ilmu itu mempunyai dua makna menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Menempuh jalan secara hakiki, ringan kakinya berjalan mendatangi majelis ilmu, mendatangi ulama, katakanlah itu untuk bertanya, berdiskusi, bertanya dan berdiskusi kepada ulama. Kakinya ringan, langkah laku, ini menjadi sebab kita akan dimudahkan besok di hari kiamat. Kemudian yang kedua, menempuh jalan secara maknawi. Artinya dengan bersungguh-sungguh belajar supaya bisa meraih ilmu tersebut. Bagaimana? Ya monco, mempelajari, menghafalkan, mudzakarah, mutolaah, nulis ilmu supaya terkuasai, betul. Nah, ini makna yang kedua. Jadi mencari ilmu itu bisa berjalan kaki secara lahir, atau mencari ilmu dengan membaca, mempelajari dan lain sebagainya. Itu maknanya dua. Karena kalau semakin sulit seseorang mempelajari ilmu, semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na'aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Amalan yang butuh banyak pengorbanan pasti akan lebih banyak keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian ilmu apa yang harus kita pelajari, Bu? Kita hidup di dunia ini ilmu ono piro yang harus kita pelajari. Nah, ini penting nih dicatat, dikatakan. Ada 3 ilmu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Yang pertama, ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Jadi sudah sebut ya. Nah, sebentar lagi. Ilmu hakikat itu ilmu yang kita butuhkan untuk menjelaskan atau menunjukkan kebenaran sesuatu yang hak dengan cara yang hak. Ilmu ini berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan keimanan. Kalau di dalam istilah agama ini disebut ilmu akidah, ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Kan tentunya kita sebagai orang tua pasti kadang membutuhkan sesuatu untuk meyakinkan anak-anak kita. Jadi kita harus menjelaskan ilmu hakikat, bagaimana menumbuhkan semangat di dalam hati kita, di hati orang lain, bagaimana menumbuhkan rasa optimistis, bagaimana menumbuhkan keyakinan, kepercayaan diri. Ini kan penting kan? Ini ilmu hakikat. Sehingga awake dhewe orang mau kelukro, ngoten niku ora semangat, kontrakon terus ngoten kan ya. Terus bagaimana cara meyakinkan dia supaya dia yakin, supaya dia optimis, supaya dia bersemangat? Ini kan butuh kan? Apakah kayak begini butuh agama? Enggak. Ilmu hakikat itu ilmu yang berkaitan dengan keyakinan, supaya dia yakin, dia mantap, supaya dia pede, mau melaksanakan sesuatu dengan semangat. Ini kan kita butuhkan, kita butuhkan. Apa orang semangat apa? Boleh lah ini, ayo terus semangat. Soalnya butuh akeh, ayo ngaji semangat, dungo tenanan, sholat tahajud tenanan. Ya buat kalau musik Allah tenanan, ayo. Nah, ilmu kayak begini kita butuhkan, bagaimana membangkitkan keyakinan, semangat, rasa optimis di hati saudara-saudara kita. Butuh enggak nih? Butuh. Wong awake dhewe nyeki motivasi piye carane akan luwih bingung kok. Piye yo aku arep ngandani yo gitu. Ya ini kita butuhkan. Anakku kok ora patek semangat, golek bojo ki nopo yo? Jare. Kudu piye carane iki? Ya penting ya, penting kan.
Makanya motivasi itu bagaimana penting. Kadang ilmu hakikat itu harus kita pelajari. Nah, kalau di dalam ilmu agama Islam namanya ilmu akidah. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan kita akan surga dan neraka, malaikat dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam kehidupan supaya kita yakin bahwa hari esok itu pasti cerah, bahwa hari esok itu pasti membahagiakan kan ngono. Supaya kita yakin, ora usah khawatir rezeki sing ono sing wis ngatur ngono. Sing penting niat lillahi taala, cari istri dibojo terus sok pikir sok, ini penting itu. Orang sama di ponak makannya apa yo, mangan agar wong urip mesti mangan itu. Itu penting. Itu hakikat itu namanya. Nggih. Lho aku ora ngomong ki kowe. Oh dibojo kene yo ngomong. Lirik aku apa enak awake. Balik bisa langsung jerumen ngajine. Kenapa kancane sing tenang karo kancane. Yang kedua, ilmu apa yang kedua? Menurut saya ilmu maknawi. Ilmu maknawi itu apa? Ilmu yang kita butuhkan atau ilmu yang kita gunakan untuk menjelaskan, menunjukkan arti dari sesuatu secara maknawi, mengenai pengertian, tata cara dan tujuan melakukan sesuatu. Seperti misalnya sholat itu apa? Bagaimana tata caranya dan untuk apa kamu sholat? Kalau ini dalam urusan agama. Tapi kalau dalam urusan kehidupan misalnya kerja ya apa saja. Nah, kamu bekerja itu mau cari pekerjaan apa yang sesuai dengan bidangmu? Jelas ki. Nah, kamu bekerja itu untuk apa? Caranya bagaimana? Itu kan penting, menjelaskan sesuatu itu. Berumah tangga itu seperti apa? Misalnya, jelas gitu, makna secara maknanya kan butuh di penjelasan gitu. Pekerja itu apa? Tata caranya bagaimana? Dan untuk apa bekerja? Membangun rumah tangga itu apa? Carane piye? Tujuannya piye? Tujuannya apa? Kenapa harus berumah tangga? Bukankah aku urip dhewe ora masalah kan? Kan ora apa-apa ora dibojo ora apa-apa. Enggak apa-apa memang. Enggak apa-apa. Nek gunane apa? Kudu dicekeli beneso. Sesuai nang masuk angin kok. Bener niku. Bener Pak. Sing ngerti sapa? Orang rasa orang wis ya kalau orang sudah bersuami ya, bersuami atau beristri ngono iki turu dhewe ngono iki gagap-gagap orang itu yang kedua, ilmu maknawi. Jadi menjelaskan makna dari segala sesuatu secara makna itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, ilmu dohiri. Ilmu dohiri itu ilmu yang kita perlukan, kita gunakan sebagai sarana menjalani kehidupan supaya kita survive dalam kehidupan. Ilmu yang berkaitan dengan upaya kita untuk memperoleh kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup. Ilmu ini berkaitan dengan skill, kemampuan, keahlian, sehingga ketika manusia mempunyai skill, mempunyai kemampuan, mampu menjalani roda kehidupan dengan baik, lebih-lebih mampu membangun peradaban. Seperti apa ilmu ini? Ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu kesehatan, sampai pada sains dan teknologi. Ini yang penting. Wajib terus nek iso mbut gawe padha bae ta. Ngono kok digenengi ngalor itu ngaji pinter tapi ya kerja pinter, harusnya begitu. Nah, tiga ilmu ini harus dikuasai oleh kita, dikuasai oleh umat Islam. Kita harus bisa menjelaskan segala sesuatu. Kita harus mampu memberikan keyakinan yang mantap kepada orang lain. Wis pokoknya sepede mantap, mampu menjelaskan segala sesuatu dan kita punya skill kemampuan wis mantep. Nggih, mbok gawe iso, rupanya bagus. Tinggal opo sajane.
tinggal jalan. Semangat pura ya cerita. Ya ditunggu muga-muga. Amin. Amin ya Allah. Yang kelima, terakhir ini pesannya Rasulullah SAW. Wa mastama'aku man fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man indah wa man bata'a fi amalihi lam yusyrik bihi nasabuhu. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya, di antara mereka niscaya Allah turunkan kepada mereka ketenangan dan Allah limpahkan kepada mereka rahmat dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka pada makhluk di sisinya. Loh, ini keistimewaannya mencari ilmu. Pesan Rasulullah ini menunjukkan keutamaan majelis ilmu dan majelis dzikir, di mana ada sekelompok orang atau sekumpulan orang kados kula jenengan ngeten iki berkumpul dalam majelis ilmu, di situ membahas ilmu, berzikir, apalagi lebih-lebih di dalam masjid. Nah, kita di masjid ini, maka Allah akan menurunkan sakinah di dalam hati kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Semakin tambah tenang insyaallah. Dan lebih-lebih Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya. Tidak hanya itu, majelis ini, majelis perkumpulan, majelis ilmu seperti ini akan dihadiri, dikelilingi oleh para malaikat. Lu rasa khawatir, itu emang bojo. Neng kiri kanan ada malaikat, loh, malaikat lewat diamini loh. Ya toh Gusti Allah, iku mesake Gusti dari bojo, dari jabai. Nah, amin Allahumma amin. Sekilas kita. Om golek rezeki ngasih aduh-aduh. Mohon lanjut mawon Gus ngaji. Aja ngenteni dite ora iso. Di bojo ki ora butuh duit, butuh kemauan. Nggih. Majelis ilmu akan dihadiri malaikat. Dan nyon sewu, Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Di mana ada majelis ilmu itu yang akan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Dan bahkan nama-nama kula jenengan pada malam hari ini disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di hadapan malaikat. Kalau hambaku yang ini tuh bahas Quran, tuh bahas hadis, tuh bahas aku, tuh bahas nabiku, kekasihku, rasulku. Aku naungi mereka dengan rahmatku dan besok aku masukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Pasti itu. Nggih. Itu. Itu yang ke-5. Yang terakhir, wa man patu'a fi amalihi lam yusrik bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Wah, iki bahas nasab iki. Maksudnya begini. Siapa saja yang menunda-nunda amal, malas beramal, maka nasab atau garis keturunan tidak akan menolong atau tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal perbuatan seseorang tidak dipengaruhi oleh nasab. Nasab tidak akan menjadikan amal seseorang menjadi lebih bernilai, lebih banyak pahalanya, atau doanya akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak. Allah menilai seseorang karena secara pribadi atau individual. Bergantung pada kepribadiannya atau hatinya, bergantung pada amal perbuatan atau akhlaknya. Ini penilaian Allah, bukan pada nasabnya. Allah dengan tegas menyampaikan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sopo wae arep anake presiden, arep anake RT, RW, anake wong bakul cilok,
Anak sopo baik, asal dia berbuat kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa saja yang berbuat keburukan, anak siapa saja kok melakoni elek, melakukan dosa maksiat, tetap dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beda nih, Allah juga dengan tegas menyampaikan pentingnya ilmu dalam dan amal di dalam Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang itu beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka datang kepada wahai Muhammad, maka katakanlah salamun 'alaikum. Keselamatan terlimpah atas kalian. Allah menetapkan atas dirinya rahmah kasih sayang, bahwasanya barang siapa yang berbuat keburukan di antara kamu lantaran kejahilan atau kebodohan, kemudian dia mau bertobat setelah mengerjakan kemaksiatan keburukan tersebut, kemudian dia mau mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang mau beriman kepada Allah, beriman pada ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, maka Rasul diperintah untuk mengatakan kepada mereka salamun alaikum. Yakinlah bahwa Allah akan melimpahkan rahmat kepada kalian. Barang siapa yang mengerjakan amal keburukan, ingin bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Maka setelah beriman Bapak Ibu, kita harus bertobat, memperbaiki diri. Perbaikan itu harus menggunakan ilmu atau tuntunan dari Rasulullah SAW. Tanpa ilmu, taubatnya seseorang tidak akan benar, ibadahnya tidak akan benar, dan tentunya dia tidak akan bisa memperbaiki dirinya. Kok bisa begitu? Kasih contoh. Seseorang jika ingin memperbaiki mobil atau motor yang rusak, bisa enggak kalau dia tidak punya ilmunya? Enggak. Betul sakit kita. Kalau jenengan lah HP-nya rusak, komputernya rusak, laptopnya rusak, rumahnya bocoran rusak atau apa saja lah. Kalau dia ingin memperbaiki padahal dia tidak punya ilmunya, bisa jadi baik kan? Enggak. Sekolah malah tambah rusak. Aku itu gak ada sedulur dan dari teknik itu guna orang kok guna keopeng, guna ke peso, guna ke aret segala macam dan dari lah dari sesuai keproh. Awalnya keproh, jengkel lagi dia. Dia malah jadi rusak. Jadi dia tidak punya ilmu perbengkelan, dia tidak punya ilmu perbengkelan motor atau mobil. Kok pengen dari mobil tidak akan bisa. Sama dalam ibadah. Ibadah juga sama. Kita butuh ilmu kalau pengen ibadahmu benar, kalau pengen ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ibadah tanpa ilmu tidak akan bisa benar. Disinilah pentingnya ilmu sebelum beramal. Nah, ilmu kita butuhkan dan dapat sendiri masa tidak akan mempengaruhi terhadap amal perbuatan kita. Maka anak siapa saja, mau nabi, rasul, ulama, kiai, merah belajar ya bodoh, tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, ya tetap akan rugi dan celaka. Kan anaknya Nabi Nuh, nyatanya apa? Dikandani Pak Lelang Gugu. Ayo nak enggak iman karo Gusti Allah, enggak perahu berapa utak enggak gunung luwih dhuwur sawi bi ilal jabal yang simul minal ma akan melindungiku dari air. Nyatanya air mati ramah dan gitu. Jadi nasab tidak perlu dibangga-banggakan.
Kalau memang kebetulan kita nasabnya orang baik, ya syukuri alhamdulillah. Tidak perlu kita membanggakan nasab, karena manusia yang paling mulia menurut pandangan Allah adalah yang paling bertakwa, bukan karena dia anak siapa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Oke. Terus saya kan rebutan. Aku cucunya Rasulullah gini. Ketemu nih cucunya Nabi alaihissalam. Wis padha entek ampun dugi-dugi. Sesuk ora ditakoni kok. Yang penting amal ibadah kita. Pun terakhir ini ya, mungkin apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, menambah ilmu, wawasan bagi kita semuanya. Amin. Dan mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini langsung dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.